Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ahmad Afandi dengan NIM 18 14 10 11 2 dari kelas SI 6N. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi 14 dari MK Customer Relationship Management. Baiklah, yang pertama yakni materi 14-nya yakni saluran pemasaran atau distribusi. Apakah jaringan nilai dan saluran pemasaran? Jaringan nilai atau value network adalah sistem kemitraan dan aliansi yang digunakan perusahaan untuk sumber daya, meningkatkan dan mengantar penawaran produk dan jasa mereka. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar berikut, yakni situs Oracle, di mana situs Oracle ini merupakan software database yang mudah digunakan yang dapat menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin membangun sistem manajemen informasi handal demi meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Adapun fungsi Oracle hampir sama seperti fungsi software database biasa atau DBMS, yaitu sebagai pengolah data yang tersimpan dalam database. Tetapi Oracle adalah RDBMS yang memiliki perbedaan fungsi dengan software-software DBMS. Perbedaan fungsi tersebut intinya dalam hal pengolahan database. Oracle juga dapat mencegah kerusakan dan kehilangan data perusahaan dengan menggunakan Real Application Router atau RAC. RAC ini merupakan teknologi yang memberikan perlindungan terhadap data-data atau aset perusahaan bila mana terjadi kegagalan sistem pada salah satu server database. Selanjutnya, pekerjaan apa yang dilakukan saluran pemasaran? Adapun pekerjaannya yakni di sini yang pertama kita lihat yakni banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Selanjutnya dalam beberapa kasus pemasaran yang langsung memang tidak layak. Selanjutnya para produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pembelian yang lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 17 strip 1 yaitu bagaimana seorang distributor menghasilkan penghematan usaha. Seperti kita lihat pada gambar A, number of contact-nya di sini dengan rumus M XC 3 kali 3 sama dengan 9. Mengapa 3 kali 3? Karena di sini M-nya ada manufakturnya di sini ada 3 dan customernya ada 3. Yang mana manufaktur pertama di sini langsung ke customer, dan juga manufaktur yang pertama ke customer yang kedua, dan manufaktur yang pertama ke customer yang ketiga. Selanjutnya manufaktur yang kedua yakni ke customer yang pertama, dan manufaktur yang kedua yakni ke customer yang kedua, dan manufaktur yang ketiga yakni ke customer yang ketiga. Selanjutnya manufaktur yang ketiga yakni ke customer yang pertama, dan manufaktur yang ketiga ke customer yang kedua, manufaktur yang ketiga juga ke customer yang ketiga. Selanjutnya pada B, number of contact yakni M plus C sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu kenapa? Karena manufaktur di sini juga memiliki 3 dan customernya juga memiliki 3. Karena dianya ada distributor, jadi dia ditambah. Bisa kita lihat manufaktur pertama memberikan ke distributor, dan manufaktur yang kedua memberikan ke distributor, dan manufaktur yang ketiga juga memberikan ke distributor, dimana yang nantinya distributor akan memberikan ke customer pertama dan memberikan customer kedua, dan begitupun ke customer yang ketiga.
Selanjutnya, pekerjaan apa yang dilakukan saluran pemasaran? Fungsi dan arus saluran pemasaran. Fungsi kunci termasuk yaitu yang pertama memperoleh informasi tentang pelanggan potensial dan sekaran atau pesaing dan lainnya. Yang kedua yakni mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembeli. Selanjutnya mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain hingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Selanjutnya melakukan pemasaran ke perusahaan manufaktur. Selanjutnya memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai level saluran pemasaran. Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dan dari bahan mentah sampai pelanggan akhir. Mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya. Selanjutnya mengawasi transfer kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada yang lain. Selanjutnya fungsi saluran distribusi. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Di mana di sini yang pertama yakni ada informasi, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merancangkan dan membantu pertukaran. Selanjutnya komunikasi, di mana pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada negosiasi, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lainnya hingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Selanjutnya ada pemesanan, di mana pihak distributor dapat memesan barang kepada perusahaan. Selanjutnya ada keuangan, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan selanjutnya yakni ada titel, yakni perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi lainnya. Selanjutnya yakni physical processing, yakni mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan baku hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya financing adalah meminta untuk memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran pemasaran. Yakni yang terakhir risk taking adalah menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran pemasaran. Selanjutnya di sini bisa kita lihat pada gambar 17.2, yaitu 5 arusan pemasaran pada saluran pemasaran untuk truk forklift. Yang pertama yakni physical flow, di mana supplier akan mengasihkan kepada transporter warehouse yang nantinya dari sana akan memberikan kepada manufaktur, dan dari manufaktur akan memberikan ke transporter warehouse dan juga langsung kepada customer. Dari transporter nantinya akan ke dealer ataupun bisa langsung ke customer. Dari dealer nantinya ke transporter, dan dari transporter juga akan nantinya ke customer. Selanjutnya yang kedua yakni title flow, yang ini dimana supplier akan memberi langsung kepada manufaktur, dan dari manufaktur akan ke dealer, dan dari dealer akan langsung ke customer. Selanjutnya yang ketiga payment flow, dimana yang pertama yakni supplier akan mengasihkan kepada bank, dan dari bank akan mengasihkan kepada dealer, dan dari dealer akan mengasihkan ke bank, dan dari bank akan mengasihkan ke manufaktur, dan manufaktur akan mengasihkan ke bank, dan dari bank akan langsung kepada supplier. Selanjutnya yang keempat yakni informasi flow, yakni yang mana supplier menerima informasi dari manufaktur, dan yang nantinya supplier juga menerima informasi dari transport wireless atau bank, dan supplier juga mengasihkan informasi kepada
dia. Yang selanjutnya manufaktur mengasih kepada customer, dan manufaktur juga mengasih kepada dealer, dan dealer juga masih kepada customer. Dan selanjutnya yakni yang kelima, yakni promoting flow, dimana supplier akan ke advertising agency, dan dari advertising agency akan bisa langsung kepada customer, dan juga bisa ke manufaktur, dan dari manufaktur akan ke advertising agency, dan juga advertising agency bisa ke customer, dan juga bisa ke dealer, dan dari dealer akan langsung ke customer. Selanjutnya, pekerjaan apa yang dilakukan saluran pemasaran? Yakni yang pertama, arus maju atau forward flow, dari perusahaan ke pelanggan, fungsi fisik, kepemilikan, dan promosi. Selanjutnya, arus mundur atau backward flow, dari pelanggan ke perusahaan, fungsi pemasaran dan pembayaran. Dan yang ketiga, arus maju dan mundur atau forward and backward flow, terjadi dalam dua arah, yaitu fungsi informasi, negosiasi, pembiayaan, dan pengambilan risiko. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 17.3, yakni saluran pemasaran barang konsumsi dan barang industri. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yakni customer marketing channel. Di sini ada 3 level, dan 0 level yakni manufaktur akan langsung kepada customer, dan 1 level manufaktur akan mengasih kepada retailer, dan dari retailer akan mengasih kepada customer. 2 level yakni manufaktur akan mengasih kepada wholesaler, dari wholesaler akan mengasih kepada retailer, dan dari retailer akan mengasih kepada customer. Dan 3 level yakni manufaktur akan mengasih kepada wholesaler, dan dari wholesaler akan mengasih kepada jobber, dan dari jobber akan mengasih ke retailer, dan dari retailer akan langsung kepada customer. Selanjutnya B, yaitu industri marketing channel. Di sini 0 level yakni manufaktur akan langsung kepada industrial customer, dan 1 level manufaktur nantinya akan mengasih kepada industrial distributor, dan dari sana akan langsung dikasih kepada industrial customer. 2 level yakni manufaktur mengasih kepada manufacturers representative, yang mana nantinya akan dikasih kepada industrial distributor dan juga industrial customer. 3 level yakni manufaktur akan mengasih kepada manufaktur sales burn, dan juga bisa mengasih kepada industri distributor, yang nantinya juga bisa langsung kepada industrial customer. Selanjutnya, pekerjaan apa yang dilakukan saluran pemasaran? Yakni saluran pemasaran. Saluran level 0 yakni sering disebut dengan pemasaran langsung, yaitu perusahaan manufaktur yang langsung menjual kepada penjual akhir, contohnya penjualan dari rumah ke rumah. Selanjutnya saluran level 1 yakni berisi satu perantara penjual seperti pengecer. Selanjutnya saluran level 2 yakni berisi 2 perantara penjual, contohnya pedagang besar dan pengecer dalam pasar barang konsumen. Saluran level 3 yakni berisi 3 perantara penjual, ya adalah contohnya pedagang besar, pemborong, dan beberapa pengecer industri pemasaran daging. Selanjutnya saluran arus terbalik yakni beberapa perantara berperan dalam saluran mundur, contohnya pusat pengembalian barang, produsen, perantara minuman ringan, dan lain-lain. Saluran sektor jasa dan saluran informasi Hackway dan informasi Hackway channel. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yakni beberapa saluran mengembalikan proses alur dengan CBD atau tuner rechange, yang mana CBD atau cash before delivery yakni meskipun mengandung kata cash, berarti cash before delivery scheme merupakan pembayaran menggunakan uang tunai, atau cash before delivery di sini merujuk pada sistem pembayaran di muka, alias pembayaran dilakukan pembeli sebelum barang
yang dibelinya dikirim ke penjual. Oleh karena menyangkut jual beli online, maka pembayaran dilakukan secara transfer baik melalui ATM, kartu kredit dan debit atau dompet digital. Selanjutnya bisa kita lihat pada The People Bank Internet Site. Di sini merupakan situs bank yang bisa digunakan untuk sebagai pembayaran. Dan selanjutnya keputusan rancangan saluran. Push strategi, full strategi, dan merancang sistem saluran dilibatkan 4 tahap, yakni menganalisis kebutuhan pelanggan, menetapkan tujuan saluran, dan mengidentifikasi saluran alternatif utama, mengevaluasi saluran alternatif utama. Selanjutnya keputusan rancangan saluran, yakni menganalisis level output jasa yang diinginkan pelanggan, yakni ukuran load atau load size adalah jumlah unit yang diperoleh oleh saluran pemasaran untuk dibeli oleh suatu pelanggan bisa setiap kali pembeli. Waktu tunggu atau waiting time adalah rata-rata waktu tunggu dari pelanggan saluran untuk menerima barang. Selanjutnya kenyamanan tempat atau spatial conversation, yakni menyatakan tingkat kemudahan dan disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya variasi produk atau products variety, yakni menyatakan luas keragaman yang diberikan oleh saluran pemasaran. Selanjutnya pelayanan pendukung atau service backup merupakan pelayanan tambahan atau kredit pengiriman instansi dan perbaikan yang disediakan oleh saluran tersebut. Adapun rancangan saluran di sini ada 4, dan yang pertama yakni memilih, yang mana akan memilih anggota saluran, dan yang kedua yakni melatih, yang mana akan melatih anggota saluran, dan yang ketiga yakni memotivasi anggota saluran, dan yang keempat mengevaluasi anggota saluran pemasaran. Selanjutnya keputusan rancangan saluran, yakni menetapkan tujuan dan kendala saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama, jenis perantara dan jumlah perantara. Distribusi eksekutif yakni mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang mengenai barang atau jasa perusahaan. Yakni ada perjanjian eksekutif, yakni melarang penjual merek bersaing. Selanjutnya distribusi selektif, yakni mencakup penggunaan lebih dari beberapa tetapi juga kurang dari semua perantara yang tersedia menjual produk tertentu. Distribusi intensif, yakni produsen menempatkan barang dan jasa sebaliknya sebanyak mungkin toko. Selanjutnya keputusan rencana saluran. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran yakni ada 3. Yang pertama, kebijakan harga harus mengharuskan produsen menetapkan daftar harga dan rencana diskon yang oleh perantara dianggap adil serta memadai. Dan selanjutnya syarat penjualan, yakni mengacu pada syarat pembayaran dan garansi produsen. Dan yang ketiga yakni hak teritorial distributor. Mengevaluasi alternatif utama, yakni kriteria ekonomi. Bisa kita lihat pada gambar 17.4, yakni nilai tambah terhadap biaya saluran berbeda. Value and upsell. Sini bisa kita lihat pada gambar berikut, pada gambar cost per transition, yakni dari low dan ke high. Pertama ada direct marketing channel yang terdiri dari internet, telemarketing, dan retail store. Dan yang tingkat menengah yakni ada distributor, dan tingkat high-nya yakni ada value add partner dan sell purchase. Selanjutnya keputusan rancangan saluran, keunggulan saluran, kriteria dan pengadilan dan adaptasi. Bisa kita lihat pada gambar 17.5, yakni grafik biaya titik impas, selling cost dollar dan level of sell dollar, dimana yang ada yang berwarna kuning dan ada yang warna biru. Yang warna kuning yakni manufacturer sell agency, dan
yang berwarna ungu, yakni complaint cell porche. Selanjutnya keputusan manajemen saluran yang ada 3, yakni yang pertama memilih anggota saluran, dan yang kedua memilih anggota saluran, dan yang ketiga motivasi anggota saluran. Yang mana di sini produsen dapat menggunakan kekuatan paksaan atau coercive push power, dan kekuatan imbalan atau reward power, dan kekuatan hukum atau legensmith power, dan kekuatan ahli atau expert power, dan kekuatan redepsi atau defensive power. Selanjutnya ada pemrograman distribusi, perencanaan dan hubungan distribusi, dan mengevaluasi anggota saluran, pemasaran, dan memodifikasi pengaturan saluran. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 17.6, yakni nilai tambah saluran dan tingkat pertumbuhan pasar. Adapun market growth rate, yakni value add by the channel, high and low. Yang pertama yakni ada introductory yang terdiri dari PC atau hobby store dan designer appraise beserta yang nantinya yang kedua yakni glowing atau visit special retailer dan designer apparel dan better department store. Selanjutnya ke mature yakni PC Mesh and Mercedes and designer apparel atau Mesh Mercedes. Yang selanjutnya akan ke designing yang terdiri dari Visis Mal Order dan designer average-nya ada Of the Fish Store. Jenis-jenis sistem pemasaran vertikal, yakni yang bisa kita lihat pada gambar, yakni terdiri dari 3. Yang pertama yakni membangun serangkaian tahapan produksi dan distribusi bahwa kepemilikan tunggal. Yang kedua yakni mengkoordinasi serangkaian tahap produksi distribusi tidak melalui kepemilikan biasa tetapi melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Dan yang ketiga yakni PMS atau control PMS yang terdiri dari perusahaan-perusahaan independen pada berbagai level produksi dan distribusi yang menyangkut program mereka berdasarkan kontrak untuk memperoleh lebih banyak saluran ekonomi dan atau penjualan daripada yang dapat mereka capai sendiri. PMS kontraktual meliputi jaringan serekra dan disponsor pedagang besar, koperasi, pengecer, dan organisasi waralaba. Selanjutnya ada conventional distribution channel versus market system. Bisa kita lihat yakni conventional marketing channel yang mana manufaktur akan mengasih kepada wholesaler dan dari wholesaler kepada retailer dan dari retailer akan mengasih kepada customer. Selanjutnya vertical marketing channel, yakni di mana manufaktur akan mengasih kepada wholesaler dan retailer yang nantinya akan langsung bekerja sama dan menghasilkan data dan akan dikasih kepada customer. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.